Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktamal Effendi dari kelas C. Baik, di sini saya akan membahas terkait konsep dasar manajemen strategik. Yang pertama, yang sub A, di sini definisi manajemen strategi dan teknik. Manajemen merupakan suatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, baik di lembaga swasta, perusahaan, dan pendidikan. Sebelum menjelaskan pengertian manajemen strategik, perlu dijelaskan pengertian manajemen itu sendiri. Kata manajemen berasal dari kata managio, yang berarti pengurusan, atau managiar, yang berarti melatih dan mengatur langkah-langkah. Jadi secara etimologisnya, manajemen mempunyai arti mengelola, memeriksa, atau mengawasi dan mengurus. Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses dalam mendayagunakan sumber data yang secara efektif dan efisien untuk mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Istilah manajemen merupakan hasil dari adopsi ilmu ekonomi yang menfokuskan pada profit atau keuntungan, kemudian dimodifikasi ke dalam dunia pendidikan, termasuk di dalam dunia pendidikan Islam, yang dikorelasikan dengan value yang ada di dalam dunia pendidikan Islam. Kemudian penekanan dalam manajemen terdapat beberapa dimensi teknis yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Berbagai dimensi teknis tersebut yang pada akhirnya dipahami sebagai kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen tersebut yaitu yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, ketiga mengarahkan, dan yang keempat mengawasi. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya organisasi dengan kualitas yang tinggi dalam mencapai tujuan dan target organisasi secara efektif, efisien, dan produktif. Sedangkan pengertian strategi berasal dari kata Yunani, yaitu strategos atau strategia, yang berarti general of generalship, atau dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Strategi mempunyai sedikit perbedaan dengan taktik. Strategi merupakan seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah peperangan. Jika seseorang memutuskan apa yang seharusnya dilakukan, itulah yang disebut dengan strategi. Sedangkan jika seseorang memutuskan bagaimana yang seharusnya dilakukan, itu yang disebut taktik. Manajemen strategik adalah suatu proses aktivitas yang menyesuaikan strategi dengan iklim organisasi, memfokuskan perencanaan strategi di sebuah organisasi dengan keadaannya, dan memusatkan perhatian bahwa pelaksanaan strategi terlaksana dengan maksimal. Dengan demikian, manajemen strategik lebih memperhatikan tentang urgensinya sebuah organisasi untuk merumuskan rencana strategik yang korelatif terhadap lingkungannya. Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen strategik merupakan kebijakan dasar yang digunakan dan dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai target yang sudah disepakati dan direncanakan sebelumnya. Evaluasi dari rencana strategi dan pelaksanaan adalah tatapan akhir dalam manajemen strategik. Untuk mengukur tingkat keberhasilan, kematangan, dan kekurangan yang perlu dibenahi agar tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Kemudian pembahasan yang kedua, sub B, ciri khas dan prinsip manajemen strategik. Ciri khas manajemen strategik adalah sebagai berikut, diantaranya yang disebutkan RARE. RARE adalah beberapa kebijakan strategis yang sebuah organisasi yang sulit dicontoh oleh organisasi lain dan merupakan kebijakan strategis yang khusus karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dimiliki oleh organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, konsep konsekuensial adalah kebijakan strategis dengan memberdayakan sumber daya pokok yang dimiliki oleh suatu organisasi dan komitmen tinggi demi tercapainya tujuan. Kemudian yang ketiga, direktif. Direktif adalah berupa kebijakan
strategis yang bisa dicontoh untuk kebijakan lain dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang untuk organisasi secara menyeluruh. Dari ciri khas manajemen strategik tersebut di atas harus dilaksanakan prinsip-prinsip di dalam manajemen strategik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen strategik seharusnya mampu memusatkan perhatian pada semua target-target yang perlu dicapai sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua, dalam mengambil kebijakan seharusnya manajer mengajak berbagai komponen harus menghasilkan kebijakan yang sempurna. Yang ketiga, pencapaian strategi yang diinginkan harus korelatif dengan jangka pendek, menengah maupun jangka yang panjang. Kemudian yang keempat, strategi yang dihasilkan harus bersifat efektif dan efisien. Kemudian pembahasan yang ketiga atau sub C ini tahapan strategi. Dalam manajemen strategik terdapat 4 kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Keempat target tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati lingkungan. Yang kedua, merencanakan strategi. Yang ketiga, menerapkan strategi. Dan yang keempat, menilai strategi. Kemudian dengan demikian perlu diatur beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen strategik untuk merumuskan keputusan-keputusan strategis sebagaimana berikut, yaitu yang pertama, relevansi dalam penemuan visi, misi, tujuan dan target organisasi dengan tuntutan masyarakat. Yang kedua, penentu standar kualitas dan terjaminnya kualitas pelayanan organisasi. Dan yang ketiga, penentuan indikator untuk mengevaluasi tercapainya pencapaian suatu organisasi. Dan yang terakhir, dalam manajemen strategik terdapat 4 kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Keempat kegiatan tersebut baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.